silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita semua. Sehingga kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebetulnya Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Kalau kita katakan pernyataan aku menantikan Tuhan hadir dalam sebuah kebaktian. Bukannya Tuhan tuh tiba-tiba datang, masuk ke ruangan gitu ya. Bukan begitu, tapi setiap kita di dalam bagi setiap kita yang telah menerima Kristus, kita juga menerima Roh Kudus. Dan saat kita bersatu hati, fokus kepada Dia, karena untuk bersama-sama menyanyikan lagu, menyembah, berdoa, tiba-tiba pikiran kita tuh lebih bisa fokus. Saya berharap semuanya fokus. Karena tiba-tiba kita tidak terganggu lagi oleh gangguan handphone. Meskipun mungkin ada panggilan. Tetapi hari ini masih dalam tema Roh Kudus. Saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Roh. Saya percaya tadi lagu-lagunya kita sudah nyanyikan. Oleh kasih karunia. Di slide selanjutnya ada gambar salib. Kita melihat bahwa salib itu selalu begini. Atas dan bawah dan ke samping. Saya percaya semua udah mengerti. Atas dan bawah itu oleh kasih karunia. Bukan usaha kita bisa punya akses ke atas karena karya salib. Tuhan menjumpai, menjangkau umatnya supaya kita kembali bisa berhubungan, punya akses. Kalau kita punya akses ke Dia, kita menikmati akan kehadirannya melalui Roh Kudus. Sama dengan kalau kita punya akses password Wi-Fi di sebuah tempat. Nggak kelihatan. Tetapi ada akses yang disediakan. Mungkin bukan di tempat ini. Dan melalui karya salib ada akses, ada password yang kita dapatkan, yang kita akhirnya miliki sehingga kita bisa terhubung dengannya. Kasih karunia yang diberikan kepada kita itu supaya kita tuh sebetulnya selain berhubungan kembali, punya akses dengan pencipta kita, tapi yang lebih penting adalah secara horizontal supaya kita menjalani hidup di dunia ini dengan berkuasa dan dikuasai. Berkuasanya sampai salah ngetik 2 kali. Maksudnya berkuasa. Memang kita punya kuasa, tetapi jangan salah, tapi kita juga dikuasai oleh Roh Kudus. Karena benar, sebagai anak Tuhan kita punya akses intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu ada gunanya dan ada tujuannya supaya kalau kita menjalani hidup ini, kita punya kuasa. Punya kuasa apa? Mengendalikan diri dan dikendalikan hidupnya oleh Tuhan. Saya percaya kita juga tahu bahwa hidup bersama Tuhan, selama ada akses, itu kita menikmati Tuhan. Tetapi masalahnya adalah dengan sesama kita. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, ada yang namanya sesama kita. Oleh kanan kiri. Itu sesamamu. Halo, kanan kiri katakan itulah sesamamu. Di dalam keluarga ada sesamamu. Bahkan di dalam satu kamar pasangan suami istri itulah sesamamu. Tantangannya itu di situ. Tantangannya adalah demikian. Bahkan firman Tuhan katakan ya dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 saya enggak catat, tapi saya bacakan aja.
Bahwa kenapa kita kok diberi kuasa, tapi juga dikuasai oleh yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya selama kita berhubungan dengan sesama, yaitu sekitar kita, mereka melihat kesaksian tentang hubungan kita dengan Allah. Hati-hati, hubungan kita dengan Tuhan itu tercermin, terekspresi akhirnya bagaimana kita bertindak, bersikap, berhubungan dengan sesama. Sekali lagi, kita itu bagaikan sebuah surat terbuka menurut ayat itu. Artinya hidup orang percaya itu seperti SMS, WA, chat yang selalu terlihat oleh orang lain. Terlihat apanya? Terlihat tentang hubungan kita dengan Tuhan melalui sikap atau perilaku, melalui perkataan, melalui tindakan, melalui cara kita ngambil keputusan, melalui cara kita berbisnis, melalui cara kita bekerja, etos kerja kita, melalui cara kita mengasuh anak, melalui cara kita mengasihi anak, itu semuanya tercermin, dilihat. Kadang-kadang sekitar kita, sesama kita mungkin enggak baca firman Tuhan. Tetapi mereka bisa melihat kebesaran firman Tuhan melalui tindakan kita. Makanya kenapa salib atas bawah dan sesama horizontal. Oleh sebab itu firman Tuhan itu diteruskan dengan kata-kata ini. Ini kan kita terbuka nih. Jadi seakan-akan kita tuh terbuka, orang bisa lihat apa yang ada di hati melalui ucapan dan perkataan. Kadang kalau di gereja kita semuanya kelihatan memang kita menyembah Tuhan. Bahkan orang-orang bisa menyembunyikan apa yang di hati. Karena kita ini sebetulnya aktor, aktris loh ini. Kita itu bisa bersandiwara. Saya ngomong kita termasuk saya. Karena kita tidak mau orang mengetahui apa yang terjadi di dalam ini. Kerapuhan, benci, dendam, belum mengampuni, pangkal tersinggung, ya, marah, iri, apapun itu bisa ada di hati. Tetapi kita berusaha untuk menutupinya. Itu manusia, manusiawi maksudnya, manusiawi. Tetapi kenapa tadi dikatakan bahwa melalui karya salib Tuhan tuh mau memberikan kita kuasa dan kita juga dikuasai. Supaya kuasa yang diberikan Tuhan itu tidak ngawur, tetapi bisa menjalankan tujuannya yang utama. Nah, saya bacakan ayatnya. Saya mau bacakan Roma pasal 7, 14 sampai 15. Rasul Paulus adalah orang yang bertemu dengan Tuhan. Dari seorang pembunuh umat Tuhan menjadi pendukung, bahkan menjadi muridnya Tuhan. Tetapi waktu dia bertobat, ada beberapa peperangan, pergumulan di dalam dirinya. Firman Tuhan ini saya ambil cuman ayat 14 sampai 15. Dibaca demikian, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus di sini berbicara kepada jemaat di Roma. Dan dia ini sudah menjadi anak Tuhan. Jadi dia mengerti sekarang
Karena dia adalah seorang ahli Taurat, ngerti hukum. Dilahirkan dari orang yang mengerti Taurat, tetapi justru mau membunuh umat Kristen karena belum mengerti bahwa keselamatan tidak diperoleh dari cara engkau beribadah dengan kekuatanmu sendiri menjadikan dirimu kudus. Nah, setelah dia bertemu dengan Tuhan sendiri melalui satu peristiwa yang benar-benar momen khusus, dia memang melihat dan mendengar panggilan Tuhan, maka dia menjadi murid Tuhan. Hidupnya berubah enggak? Iya, berubah. Tetapi ada satu pergumulan yang terjadi di dalam batinnya. PowerPoint selanjutnya yaitu pergumulan antara yang di hati ini, dia tahu peraturan itu baik. Taurat itu kan baik sebetulnya. Kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita kan harusnya mengikuti dong. Ya, 10 hukum Tuhan semuanya baik. Tetapi setelah dia mengerti perjumpaan dengan Tuhan tuh, dia tahu itu baik tapi dia ngerti. Kok selalu gagal ya? Kok selalu gagal? Dan dia di dalam Roma 7 inilah, dalam ayat 13 sampai 24. Saya enggak bacakan semua, tapi dalam cuman sekedar 10-11 ayat ya. Itu Roma 7 itu berbicara mengenai pergumulannya. Saya coba bacakan aja, saya yang bacakan, Bapak Ibu mendapat tugas demikian. Coba Bapak Ibu hitung berapa kata aku atau ku. Jadi sambil saya baca, Bapak Ibu baca. Maksudnya cuma ngitung aja, kalau aku, ku itu coba ya. Coba kita mau cek ini ya. Mulai saya baca mulai dari ayat 13. Oh, ini sudah ada ya. Roma 7 ini terjemahan dari mungkin TB, tapi enggak apa-apa. Saya punya kan TB2, tapi tidak apa-apa. Hampir sama. Saya minta Bapak Ibu menghitung jumlah akunya, kata aku atau ku itu ada berapa ya? Coba ya. Saya baca ya, mulai dari ayat, saya baca mulai ayat 14 saja. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Oke. Setelah itu, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ada di dalam aku yang bersifat daging. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku. Belum selesai. Tapi melakukan apa yang baik tidak, next. Tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Sampai sini aja. Karena saya tahu Bapak Ibu gak ngikutin firman-Nya karena sepanen. Berapa? Ya, PowerPoint selanjutnya. Sudah dihitung berapa? Nah, PowerPoint selanjutnya ada berapa? Nah, ada aku. Pergumulan Paulus ini, ada yang hitung, siapa yang bilang aku, ya selama kita hitung itu lebih dari 10, siapa yang hitung lebih dari 10?
Wow, 17 betul. Ya, jadi kalau di jumlah, tadi kita cuman baca sampai 19, nanti di Roma dibaca sampai ayat 24. Total dalam 11 ayat ada 34 kata aku atau ku. Itu kalau sampai ayat 24. Dan ada kata kehendak, maksudnya kehendak. Aku tuh kehendak itu kemauan. Itu juga ada. Aku tuh mau berbuat yang benar tapi gak bisa. Nah kata kehendaknya itu mau, aku mau, aku mau, aku mau. Itu ada sampai 7 kali. Kenapa saya sampai catat aku? Karena fokus Paulus itu pada dirinya, pada aku. Apa yang bisa aku lakukan. Jadi puter-puter ya aku gagal. Dan memang ini sesuatu yang terjadi sampai di ayat 24. Sampai di ayat 24. Ini puncaknya. Firman Tuhan berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini Paulus ngomong, udah jadi anak Tuhan. Bukan belum bertobat, sudah jadi anak Tuhan. Intinya adalah sebagai anak Tuhan, kita ini terima akses untuk menjadi anaknya. Untuk bisa berhubungan intim. Tetapi di dalam sini, di dalam hati ini, itu ada satu peperangan, pergumulan, ya, pertarungan yang dialami juga oleh Paulus sehingga dia berkata, aku ini manusia celaka. Kok bisa ya begini? Aku mau tapi gak bisa. Jatuh lagi dalam percobaan, godaan. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah yang saya katakan, firman Tuhan katakan kalau anak Tuhan itu sudah terima Tuhan disebut rohani. Anak yang rohani atau kita semua yang terima Tuhan. Itu kenapa disebut orang rohaniwan. Kita tuh rohaniwan, bukan pendeta tapi rohani. Karena rohnya sudah ditebus oleh Yesus dan sudah diselamatkan. Nah, tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia, saya pernah katakan bahwa kita ini punya daging, punya 5 indera perasa. Jadi kita ini ada di tengah-tengah antara tarik-tarikan antara Roh Kudus yang ada di dalam roh kita yang pengen membuat kita rohani dan satunya bukan iblis. Jangan salah, bukan iblis. Adalah kedagingan kita. Kita seringkali nyalain iblis melalui ya. Tapi ini kedagingan. Bahasa Indonesia Alkitab mengatakan kedagingan. Kedagingan termasuk panca indera kita. Kalau kita lapar, kalau kita takut karena melihat, kita mendengar berita buruk, kita merasakan ini ada yang gak benar. Itu mempengaruhi semuanya. Dan memang indera perasa itu diberikan Tuhan untuk kita hidup di dunia ini. Tapi apa yang Tuhan ciptakan, yang diberikan kepada kita, itu bisa jadi kedagingan yang membuat kita menjauh. Membuat hubungan kita menjauh. Contoh mata. Tuhan menciptakan mata untuk kita bisa melihat. Harusnya diciptakan untuk melihat yang indah. Ya. Tetapi hidup di dunia. Enggak usah ngundang-undang. Yang enggak indah. Yang berdosa. Yang membuat kita tergoda. Yang membuat kita takut, ya pasti lewat di depan kita. Mata kita memandang, tetapi kedagingan yang diikuti sehingga akhirnya kita bisa mengikuti yang lebih
panggilan roh, pimpinan Roh Kudus karena hidup di dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus atau makin menjauh. Saya teringat akan khotbah anak saya. Saya senang dia memberikan, saya nggak tahu apakah ini di kebaktian umum atau yang di siang. Dia memberikan satu ilustrasi yang saya masih ingat sampai sekarang. Seakan-akan kita tuh seringkali membayangkan pokoknya ini ada garis. Jangan melewati garis. Oke, garis itu batasan. Baik, ya. Jadi kita juga punya batasan. Kita tahu, oh ya, kalau udah malam kita itu ya punya batasan kan. Tidur tidur tidak sampai bermalam-malaman sampai nonton terus. Oke, memberi batasan. Apapun itu. Tetapi seringkali posisi kita ini seringkali mendekat kepada garis itu dan merasa aku masih aman. Aku masih di dalam sini. Karena nanti kalau setelah garis itu aku akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi aku masih aman karena di sini. Tambah lama tambah mepet. Nah inilah kalau kita cuman pikir fokus pada pokoknya aku melakukan dan aku tidak melakukan. Maka itu sudah termasuk kedagingan karena fokusnya pada aku. Nah ini yang membuat pergumulan ini terjadi. Aku manusia celaka, enggak bisa. Tapi puji Tuhan melalui apa yang kita rayakan sebagai Paskah kebangkitan Yesus. Sebetulnya Paulus pun akhirnya menerima kunci rahasia. Dia cuma curhat nih aku ini celaka nih. Gimana nih? Tapi dia kasih jalan keluarnya dan dia kasih kunci rahasianya supaya hidup kita di dalam Kristus. Ini saya berbicara kepada anak Tuhan ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang tadinya tarik-tarikan karena keadaan ekonomi, keadaan fisik yang sakit, keadaan hubungan yang hancur, keadaan negara yang krisis membuat hati kita takut. Tetapi ada Roh Kudus yang juga memberikan tuntunan. Nah kalau kita tertarik kepada Roh Kudus, hidup kita menang. Itu maksudnya yang diberikan Paulus di Roma 8. Sehingga saya mau bacakan. Inilah remedinya atau inilah hadiah yang kita terima yang tadi salib. Kenapa sih kita mesti nggak cuma terima Tuhan. Tetapi kita juga mengerti selama kita hidup di dunia ada tujuan loh. Ya, karena supaya kita mengerti Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Kalau saya berbicara malah ngomong diperbudak oleh kuasa, jangan pikir dosa itu cuman perzinahan, membunuh, mencuri, merampok bank. Ya, yang menjatuhkan yang secara kasat mata. Tapi sekali lagi, kita tuh bisa loh diperbudak oleh kekhawatiran. Diperbudak oleh rasa bersalah. Diperbudak oleh rasa tak berdaya. Diperbudak oleh rasa minder. Bahkan diperbudak. Kita sering menggosipin orang karena kita seneng ngomongin orang. Padahal di dalam diri hati yang terdalam, kenapa kita ngomongin orang? Supaya sebelum orang tahu keadaan saya, dalamnya saya membuat sebuah cerita, membuat sebuah kisah, ya, membuat sebuah kisah kebohongan demi menutupi. Wow, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Next ayatnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita
Karena kita bersatu dengan, selama kita bersatu dengan Kristus, ada sesuatu yang dahsyat. Yaitu sekarang kita dimampukan untuk hidup mentaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Saya berharap memang firman ini akan berbicara kalau kita bisa merefleksikan bahwa kita sering masih bisa mengikuti naluri yang tidak baik, yang berdosa. Sebuah contoh ya, bohong itu berdosa, ya kan? Ya nggak boleh berbohong. Tapi seringkali kita nggak berbohong. Tapi bisa juga kita melebih-lebihkan sebuah cerita. Itu termasuk tidak menceritakan seutuhnya seperti yang harus diceritakan tapi dikasih bumbu supaya lebih enak. Ini termasuk kelemahan saya kalau cerita itu karena ekspresif, terus seringkali katanya hiperbola. Nah, itu. Ada sebuah kisah, ini benar. Mungkin anak-anak Gen Z yang lebih mengerti dan dengar ceritanya. Ada seorang gadis, ya ini gadis ini dari Jerman. Lalu dia pindah ke Amerika. Ini mengenai suatu generasi yang dimana sekarang ngomongnya ini kan online semua ya. Sehingga anak muda ini, cewek ini menceritakan kisahnya. Nah, menceritakan kisah gini, di Amerika dia pindah, terus dia itu bilang, saya ini ke Amerika karena saya di Jerman itu di kekerasan dalam rumah tangga saya itu dianiaya oleh orang tua saya. Bahkan saya mau dijual oleh orang tua saya. Nah, ceritanya itu menjelek-jelekkan orang tua nih ceritanya. Nah, sehingga dia itu membuat satu identitas, bikin satu account, ya beberapa account. Orangnya sama kan sekarang account platform banyak di Instagram, di Facebook, di TikTok, di apa lagi ya, di apalah saya kurang tahu, tapi banyak. Dan dia bahkan memberi image dia itu memang korban. Sehingga dia sekarang mau menolong korban. Lalu dia membentuk sebuah yayasan yang namanya Yayasan Anti Trafficking. Maksudnya yayasan yang mau menolong anak-anak itu di luar negeri sering dijual. Di Indonesia pun ada. Dijual sebagai budak seks gitu. Nah, cewek ini akhirnya aktif di yayasan ini dan dia menggalang dana untuk menyeport apa yang dia lakukan. Banyak dong orang di sana itu boleh mendukung yayasan, bisa dikasih account, bisa nyumbang, persis kayak kita nyumbang, tapi ini untuk dia, untuk accountnya untuk melayani orang-orang yang akan menjadi korban trafficking. Nah, tiba-tiba di dalam account ini tertulislah sebuah kisah, ternyata gadis ini sekarang lagi sakit kanker gitu. Nah, karena dia udah punya yayasan, dia sudah punya followers dan orang tergugah dengan kisah-kisahnya gitu ya. Makanya kadang-kadang ya yang di media itu belum tentu asli. Karena foto bisa di copy paste. Bahkan dari nggak ada pun bisa ada sekarang pakai AI, robot. Jadi akhirnya wanita itu mengatakan dia kanker. Di rumah sakit ada fotonya. Nah, dibukalah dompet peduli gitu ya. Dompet peduli. Tambah banyak orang yang menyumbang karena melihat seorang pahlawan, anak gadis, wanita memperjuangkan untuk supaya jangan ada korban trafficking, human trafficking. Nah, waktu dia mendapat banyak sekali sumbangan, tiba-tiba aja ada seorang yang melaporkan. Kayaknya cerita ini fiktif deh kayaknya. Kok bisa? Karena orang ini menyelidiki.
Ternyata diselidiki di Jerman, dia itu orang tuanya nggak begitu. Dia itu pindah ke Amerika pun maksudnya ditemenin seperti saya. Anaknya mau pergi umur 15 masih kecil kan. Ditemenin gitu loh. Ditemenin. Jadi bukan melarikan diri ke Amerika tapi ditemenin. Lalu karena ketahuan dia bohong tentang orang tuanya, maka orang ini menyelidiki. Jangan-jangan yang dia ngomong human trafficking, dia menolong orang itu jangan-jangan bohong gitu. Terus jangan-jangan dia sakit juga bohong. Intinya sikat cerita, benar ketahuan. Ternyata bohong. Karena setelah ketangkep ketahuan, uangnya banyak. Dia nggak sakit, tetapi uangnya itu yang dibuat hidupnya dia dan hidupnya mewah. Enggak ada yang nama cerita itu semua dikarang. Hati-hati loh. Kalau ini ekstrim ceritanya, kayaknya di sini nggak ada yang berani sampai membuat identitas baru. Tapi saya katakan bahwa kecenderungan karena mungkin dia kepengen punya uang, cara yang enak itu begitu, dia lihat melalui sosmed. Bahkan kalau kita bikin platformnya followersnya banyak, yang bayarnya juga YouTube membayar ya. Semua memberikan hadiah atau memberikan persentase. Ini kecenderungan akhirnya kalau terbiasa berbohong, dia harus terus berbohong. Paling bahaya loh dosa bohong itu. Karena bohong kecil kalau diteruskan dia harus menutupi. Akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang berbeda tapi akhirnya ketahuan juga. Saya nggak tahu apa naluri kecenderungan kelemahan kita untuk tergoda. Tapi apapun itu selalu apa yang kita lakukan kelihatannya kecil. Kalau tidak kita menangkan akan berdampak besar. Dan Paulus mengerti ini pergumulannya. Jadi mungkin gak sih hidup di dunia ini mengikuti kehendak Tuhan. Hidup dengan penuh dengan sukacita itu mungkin gak sih? Mungkin. Karena next firman Tuhan mengatakan memang tubuh kita, saudara dan saya itu selalu ingin berbuat dosa. Dan satu kali tubuh ini yang akan tinggal di dunia dan mati membusuk. Tetapi ini dia intinya, bila Kristus tinggal di dalam diri saudara dan saya, tinggal di dalam dirimu, rohnya, Roh Kudus. Rohnya akan menghidupkan roh dan jiwa. Ini sebuah kemenangan. Kalau kita punya Roh Kudus, kita itu dihidupkan. Karena rohani kita ini sebetulnya jiwa yang bermasalah. Bapak Ibu tahu, yang bermasalah itu kita dibilang gak rohani. Itu sebetulnya kedagingan yang menarik kita sehingga kita, jiwa kita yaitu akal pikiran yang selalu galau, yang selalu tidak bisa fokus, apalagi baca firman merenungkan. Kehendak kita yang maunya tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, capek. Dan juga emosi kita, perasaan kita yang selalu maunya khawatir, takut, marah-marah, tidak ada sejahtera. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang bermasalah. Tapi dikatakan kalau rohnya itu ada, maka karena saya dan saudara hidup sesuai dengan pimpinan rohnya itu yang sudah memberikan kita kuasa. Udah dicap nih kamu bisa. Kamu orang benar. Karena kamu orang yang sudah dibenarkan maka tingkah lakumu adalah benar. Karena kamu orang yang sudah dikuduskan sehingga kamu itu orang kudus. Meskipun kadang-kadang pikiranmu tidak kudus, statusmu kudus. Tetapi kadang-kadang kita bisa tergoda lagi, nggak kudus. Inilah yang dimaksud dengan Paulus. Ingatlah roh
Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Dan sekarang roh itu tinggal dalam diri kita. Maka dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Firman Tuhan ini sering diambil, dikhotbahkan waktu ibadah pemakaman. Satu kali kelak dari tanah kembali tanah, ya, dari debu kembali debu. Tapi jiwa dan roh kita kembali kepada Sang Pencipta. Nanti setelah itu kita punya tubuh yang baru. Kita harus mengakui bahwa hidup ini sementara. Kita tahu satu hari kelak kita ini menjadi debu kembali. Tetapi biarlah roh yang ada di dalam kita, yang didiami Roh Kudus, membuat jiwa kita, pikiran kita, kehendak dan perasaan kita tuh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana caranya? Ini loh yang penting. Gimana caranya? Ada gambar. Ada gambar on off-nya lampu. Gimana caranya? Saya memberikan hal praktikal gitu. Karena kita tahu kalau semua firman Tuhan itu ya dan amin. Gimana caranya kita itu hidup tetapi menghadapi pergumulan. Dan kita itu kalau ngomong kita ya sama saudara, saya semua menghadapi pergumulan. Kalau kita ke gereja kita bisa fokus. Buktinya Bapak Ibu bisa duduk di sini mendengar firman Tuhan 30 menit tanpa bergerak, tanpa mungkin pikiran bisa kadang-kadang kemana-mana habis ini lapar mau makan apa bisa. Tetapi paling enggak Bapak Ibu duduk di sini. Tetapi kalau kita di luar gereja, tiba-tiba hati ini bisa hilang sukacitanya karena kita bertemu dengan seseorang yang menjengkelkan. Tiba-tiba kita mendengar nama kita disebut-sebut orang. Tiba-tiba kita melihat orang yang sudah menyakiti, mencemooh, menyinggung. Nah, keluar dari tempat ini tiba-tiba ingatlah bahwa kita ada dalam pertarungan, pergumulan. Apakah kita dipimpin oleh kedagingan, bahasa Inggrisnya itu karnal. Karena enggak semua kedagingan itu dosa. Karena kalau kita lapar karena belum makan, itu kedagingan kita. Karena nafsu makan udah memanggil, enggak ada makanan. Kalau kita kedagingan artinya kita udah kenyang, kita tetap makan terus. Atau kita enggak boleh makan ini tapi kita makan yang apa yang enggak boleh. Nah itu kedagingan. Tapi makan tidak bermasalah. Bagaimana kita hidup, menghidupi dan mendengar mentaati pimpinan roh. Karena pergumulan ini berat, maka saya bayangkan kalau saya memiliki sebuah tombol. Kalau ke atas nyala, ke bawah mati, on off. Paulus sebetulnya inti daripada Roma 8 adalah beralih, fokus pada aku, diriku, egoku, fokus beralih dari egoku, aku dan ku kepada Tuhan. Kalau di sini dalam ruangan ini semua sedang fokus pada Tuhan. Nanti keluar dari sini hati-hati, kita masih tetap ada dalam pergumulan pertarungan. Kalau tiba-tiba kita marah, kita tersinggung, ini jalan keluarnya. Kita fokus pada Tuhan. Aduh tapi gimana caranya fokus pada Tuhan kalau kita tersinggung, memang kita tidak bisa fokus sama Tuhan. Bagaimana orang yang tersinggung bisa mengatakan puji Tuhan, enggak bisa kan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita bisa. Gimana caranya? Karena di dalam diri kita ini banyak pertanyaan, gimana caranya? Saya berikan 2 slide terakhir. Yang pertama adalah caranya nih ya, perpikirkanlah perkara yang di atas. Ini switch on. Jadi kalau Bapak Ibu nanti keluar dari sini, tahu-tahu aja khawatir, tahu-tahu aja takut. Karena apa yang
dimiliki mungkin tidak akan bisa mencukupi sampai akhir bulan ini. Takut kan? Banyak pertanyaan, gimana aku tetap bisa dipimpin oleh Roh, tetap bisa bersyukur. Firman Tuhan katakanlah apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Istilahnya kalau mau kita itu fokus pada Tuhan, kita harus mulai mikirin apa yang di atas itu adalah firman Tuhan. Kita memikirkan pertolongan Tuhan, janji Tuhan. Bukankah pertolongan itu datangnya dari Tuhan? Kalau pertolongan manusia, hati-hati loh, terbatas, kurang. Manusia kadang menolong pakai pamrih, ada udang di balik batu. Mungkin yang menolong juga tidak tulus, tetapi percayalah, nomor satu, kalau kita mau dipimpin dan hidup oleh Roh Kudus, pertama, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya percaya kalau mikirin perkara yang di atas, berarti kita fokusnya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Benar? Fokusnya kepada firman Tuhan dan Yesus. Apa yang dia sudah lakukan. Engkau dicemooh. Tuhan Yesus juga dicemooh. Bahkan Tuhan Yesus bukan dicemooh, disakiti dan disalibkan. Engkau merasa terzolimi, ya. Tuhan Yesus lebih, dia tak bersalah. Kadang-kadang kita salah sendiri, gitu loh. Kita juga emosi. Pernah nggak kita ngomong mungkin dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, dari perkataan yang sedang memanas tiba-tiba meledak. Dari sebuah yang mestinya bisa diredam menjadi sebuah permusuhan. Mengapa? Ya karena kita sudah menuruti kedagingan. Tetapi memandang perkara yang di atas berarti kita itu memandang kepada Tuhan dan cepat-cepat ngomong, Tuhan, aku mau switch ini, aku mau tekan. Ini di dalam keadaan yang gelap ini di dalam hatiku. Kegelapan dalam ruangan itu tidak bisa ditengking. Dalam nama Yesus gelap hilang. Dalam nama Yesus bersyafaat. Enggak. Karena kegelapan dalam ruangan cuman bisa dikuasai oleh atau dimenangkan oleh satu tombol itu. Tekan. Kalau ada terang, gelap pun hilang. Demikian juga kegelapan di hati ini cuman bisa hilang dengan adanya terang. Saya bukan yang ngomong doa tidak perlu. Saya percaya disiplin untuk doa itu termasuk kita disiplin untuk memikirkan perkara yang di atas sebelum semua yang aneh-aneh terjadi. Disiplin, membiasakan diri, melatih pikiran untuk senantiasa meluangkan waktu sebelum kita mengambil keputusan atau keluar dari rumah untuk bekerja. Kita fokus, Tuhan, aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Nanti aku ketemu banyak peristiwa, tapi aku tetap tahu. Biarkan aku memilih untuk mentaati pimpinan-Mu. Amin. Next PowerPoint. Kenapa kita juga dibilang harus fokus kepada yang di atas? Karena sekali lagi, tantangan sekarang adalah banyaknya berita yang membuat kita khawatir. Coba bagaimana kita tuh fokus kepada Tuhan kalau kita khawatir. Kalau kita khawatir terus berarti fokusnya kepada kedagingan kita. Ketakutan, takut kurang, takut tantangan, takut kekeringan, takut tantangan, apapun itu. Jadi gimana caranya? Firman Tuhan cuman jelas Filipi 4 dibaca ayat 6, 7, 8. Tapi saya katakan ini untuk penutup bahwa ada firman yang mengatakan kalau jangan ya diakui aja jangan kamu khawatir. Jadi kalau sudah khawatir switchnya waktu kita tombol itu kita bilang saya khawatir ngakuin. Tapi switch. Tetapi dalam kekhawatiranku aku mau tetap berharap, berdoa dan memohon kepada Tuhan kasih aku. Dan firman Tuhan selalu ngomong kalau berdoa anggaplah apa yang kau minta itu langsung sudah diberikan. Dan langsung mengucap syukur.
Engkau percaya meskipun belum melihat. Seringkali kita melihat dulu, baru bisa percaya, baru bisa mengucap syukur. Dengan pertanyaan dan pertanyaan yang gimana caranya, coba latihlah untuk kita memikirkan apa yang ada di atas. Filipi 4 ayat 6, 7 itu lebih penting lagi. Karena apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya satu kelihatan, ada damai. Damai tidak bisa dibuat-buat. Damai sejahtera ada di dalam. Ada damai, maka semua berubah, tindakanmu berubah, cara engkau mengambil keputusan berubah, caramu berkata-kata juga berubah. Orang yang sedang marah-marah, sedang keki, sedang geram, itu enggak ada damai. Oleh sebab itu, Filipi 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Kalau kita mau supaya kita bisa tetap mendapatkan pimpinan Roh Kudus, maka saat kita taat ada damai. Waktu kita taat kelihatannya enggak masuk akal, tapi ada damai. Dan damai ini tidak bisa dibeli, tidak ada stoknya. Damai hanya dapat karena Yesus Tuhan yang memberikan damai di hati. Amin. Dikatakan bahwa orang yang fokusnya kepada Tuhan itu bisa punya kedamaian, ketenangan. Jadi caranya gimana tadi kalau banyak pertanyaan, gimana hidup ini gimana? Fokus pada perkara di atas. Nanti kalau sudah fokus ke atas, ini buahnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan tiba-tiba sirna dan menjadi hati yang tenang. Mari kita nanti waktu di rumah fokus kepada Filipi 4 ayat 8. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang suci, apa yang kudus, ya, yang semua yang di firman Tuhan yang baik, renungkanlah itu. Itu yang akan mengubah supaya kita bisa tetap di dalam pertarungan, kita tetap memilih dan menang. Saya undang untuk para musisi bangkit berdiri dan membantu saya. Saya akan tutup dengan sebuah sajak. Sajak ini adalah kata-kata dari sebuah lagu himne yang sangat tua sekali. Mungkin kita jarang untuk mendengarkan lagu ini. Dikatakan kata-katanya adalah pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Istilahnya kalau kita sedang dalam keadaan apapun, keluar dari tempat ini, kita akan menjumpai yang namanya tantangan, godaan, ujian, apapun lah kita akan temui. Tetapi kedewasaan kita, yang orang sebut saya mau dewasa rohani, itu sebetulnya adalah berapa lama kita bisa tetap menjaga fokus kita kepadanya. Karena otomatis kita masih ada di dunia, kita akan dipengaruhi oleh panca indera, kita akan dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi kita bisa untuk tetap memandang kepada Yesus. Memandang kepada Dia berarti memandang juga kepada firman-Nya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, itu yang akan menguatkan jiwa dan roh kita. Biarlah firman hari ini membuat kita sudah tidak lagi getar, tetapi kita menikmati damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Keluar dari tempat ini, menghidupi babak baru setelah ini, keluar dari tempat ini, engkau menikmati tuntunan Tuhan.